Baiklah Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun berada, kita saat ini sudah berada di Breeding and Supplier Pawet Mulya Farm Pacitan, Jawa Timur. Nah ini bapaknya, ownernya teman-teman ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak. Kita dari silakan. channel YouTube Bukan Dokter Hewan. Dan saya bisa dikenalkan Bapak namanya? Nama saya Buniran, owner dari Pawet Mulya Farm. Awal mulanya ini dulu ternak kambing di tahun berapa Pak? Aku ternak itu mulai tahun 2019. Langsung ini Pak, ternak kambing itu dulunya basicnya dari apa Pak? Sama memang kita kan ya anaknya petani juga, terus yang dari kecil memang sudah kenal sama kambing, dan secara pribadi dulu juga sering memelihara kambing bersama orang tua, dan akhirnya kita mencoba yang lebih besar di tahun 2019. Iya Pak. Di tahun 2019 itu sebelum atau setelah pasca COVID Pak? Itu sebelum COVID kita mulainya. Terus waktu itu kan baru mulai ternak kambing, terus ada COVID itu ada pengaruhnya nggak Pak untuk kambing-kambingnya? Awalnya kita di fattening. Plan kita waktu itu kita kan mau jualnya di Idul Adha. Ketika Idul Adha kena COVID, waktu itu harganya ya luar biasa hancur. Akhirnya di situ kita tidak ada keuntungan. Terus tidak ada keuntungan sama sekali, tapi terjual Pak nih kambing-kambingnya? Alhamdulillah bisa terjual, walaupun hanya VIP aja lah. Setelah kambing-kambingnya terjual Pak, terus dibelikan untuk fattening lagi atau sempat vakum? Terus kita belikan untuk fattening, dan kita mencoba untuk breeding ya, karena setelah itu kita kumpul ke teman-teman yang senior yang sudah lebih lama beternak kambing, diarahkan untuk breeding, dan kita ngikutin arahan dari teman-teman. Pak, untuk breedingnya sendiri Pak, pertama kali breeding itu kambing apa yang dibeli Pak? Kita breeding awalnya itu konsen saya waktu itu di Bur ya, walaupun betinanya kita pakai Jawa sing warna merah itu ya, terus pejantannya kita pakai Bur. Harapannya waktu itu kita bisa menaikkan gennya, bisa naik gennya Pak ya. Kalau betul. dari pejantannya Bur sendiri yang full bud atau yang cross Pak? Awalnya cross, tapi setelah berjalan 5 bulan kita ada full blood. Ada full blood Pak betul ya. Kalau yang ke arah breedingnya Bur itu berapa pejantan Pak yang full bloodnya FB-nya? FB-nya kita baru punya satu Mas. Di awal-awal itu. Ya, untuk indukannya? Indukannya FB-nya kita punya 3 ya, yang FB ya. Kalau yang untuk Jawa Randu yang disilangkan itu banyak Pak Edi? Ya banyak sih, kita pernah sampai Jawa Randu itu sampai ke 25 indukan, tapi akhirnya kan kita sortir mana yang potensial, mana yang enggak potensial, berarti kita lepas lagi. Intinya demi juga perkembangannya juga nantinya Pak nggih. Betul ya. Kalau untuk Bur sendiri itu kan dulunya Bur Pak ya, berkembang Bur seperti itu, akhirnya jadi banyak Pak yang Burnya itu? Kalau Bur anakannya sudah menjadi banyak, sudah banyak yang kita jual. Itu anakannya sudah banyak kita jual. Ada beberapa betina yang masih kita pertahankan untuk anaknya. Yang bagus-bagus disortir Pak ya? Iya. Kalau yang jantan hampir semua kita jual untuk anak. Malah yang jantan malah hampir dijual, yang betina dipertahankan untuk generasi selanjutnya seperti itu Pak ya. Terus untuk yang ini Pak, saya lihat ini kan yang di depan malah kambing-kambing PE, itu berapa bulan atau berapa tahun berjalan Bur terus beralih ke PE itu Pak? Kita tahun 2020 bulannya semoga sih ketemu sama teman-teman yang ya banyak yang PE, menyarankan PE, ya kita coba untuk beternak di PE seperti itu. Arahnya untuk PE-nya ke kontes atau hanya breeding juga seperti Burnya kemarin? Arahnya dari awal kita ke breeding ya, PE ataupun Bur kita arahnya ke breeding. Tapi saat ini kelihatannya saya lebih banyak di PE-nya. Kenapa? Karena PE ketika kita breeding
minimal nanti kita kalau ada yang bagus dari peranakannya kita bisa ikut kontes, itu berarti kita ada bonusnya. Kalau selama ini untuk kontes dan lain sebagainya kan masih minim lah gitu. Soko wetan. Berarti nanti pengambilannya ke arah bonus yang kontes itu Pak ya. Iya, Tapi bonus yang kontes. untuk burnya sendiri karena memang dari awal konsepnya di bur tetap dipertahankan. Tetap kita pertahankan. Karena hitung-hitungan sebenarnya sih sama ya, PE sama bur. Kalau yang nggak masuk kontes loh ya. Kalau kita ngomong PE atau bur itu ketika anak usia 3 bulan kita jual ke pasar, kita ngomong harga pasar itu pasti pelakunya 1.500.000 lah itu ya. Nah, berarti intinya ketika kita berternak menaikkan gennya kita naikkan, berarti akan harga jualnya lebih bagus. Lebih naik, lebih bagus. Kalau untuk ini Pak, untuk indukan PE sendiri ataupun indukan dari bur sendiri, itu pernah disilangkan nggak? Misalkan jantan bur kawin betina PE, begitu pun sebaliknya. Kita masih belum pernah menyilangkan, masih mempertahankan jalurnya masing-masing. Gitu. Ke depan sih sebenarnya ingin seperti itu, tapi kita masih belum coba menyilangkan. Iya Pak. Kalau ini Pak, itu juga di belakang itu yang ada bulldozer Pak Bego itu penyiapan lahan untuk apa itu Pak? Kita lebih banyak untuk lahan pakannya sebagai pakan nanti ya, untuk rumput lah itu nanti ya. Rencana ditanami rumput apa Pak? Mungkin nanti rumput odot, tapi walaupun masih di rumput pasti kita tanamin yang lain. Karena kalau kita konsen di rumput aja atau kita hanya untuk pakan aja, berarti kan aset kita tidak akan tambah. Tapi kalau nanti kita tanami dengan pisang, mungkin kita tanami di situ ada buah-buahan, mungkin itu nanti akan menambah aset kita. Minimal katakanlah nanti kita tanamin pisang, nanti kambingnya nggak panen, berarti panen akan ada panen pisang lah itu nanti. Di sela-sela rumput itu nanti plan kita seperti itu. Istilah kerennya terintegrasi kan Pak. Monggo istilah. Semoga bisa berhasil Pak nantinya. Ini termasuk peternakan, salah satu peternakan yang luar biasa yang saya lihat di Pacitan ini. Pertama kali insya Allah nanti tayang di YouTube Pak ya. Terima kasih banyak. Terus ini Pak, untuk tadi kita sudah bahas kambingnya dari awal. Sekarang untuk pakannya Pak, seperti apa sementara ini? Saya kira sebenarnya pakan itu menurut saya sebagai kos yang paling besar untuk operasional peternak kambing. Itu. Kalau pakan saya lebih banyak ke pakan hijauan, murni hijauan. Terus kita tambah dengan pakan kering, lebih banyak ke kulit kacang hijau saya Mas itu ya. Nah, berarti kita punya stok kulit kacang hijau untuk estimasi 1 tahun. 1 tahun Pak, betul sekali ya. Nyetok gitu, karena panennya itu hanya kita panen bulan 9 sama bulan 10 kalau kacang hijau itu ya. Datangkan dari mana Pak untuk? Kita ada yang dari Demak kemarin ya. Itu. Kalau untuk pakan keringnya Pak, khusus kulit kacang hijau atau ada campuran yang lain, konsentrat misalnya? Ya konsentrat tetap kita kasih ya. Harus kita kasih itu. Kita kasih juga konsentratnya. Konsentratnya jadi atau sudah jadi? Sudah jadi Pak. Ya. Tidak belum ke arah misalkan konsentratnya nantinya meracik sendiri seperti itu? Sebenarnya kepingnya seperti itu, tapi karena di Pacitan yang terpencil ini kita pasti akan terkendala dengan bahan-bahannya. Bahan-bahannya ya ketika sampai di sini sudah agak mahal, ketemunya agak mahal. Akhirnya kita konsentrat kita beli jadi aja lah gitu. Sementara seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa banyak bahan baku dan bikin sendiri. Amin. Dan nantinya juga mungkin kan juga bisa menjanjikan juga Pak dari konsentratnya. Barangkali pencetus konsentrat pertama di Pacitan. Gitu. Harapan kita juga seperti itu. Kalau ke arah kemarin kan di Pasar Pon ada kontes juga Pak. Ada yang dari kandang sini ikut ke kontes. Ketika ada kontes di Pacitan kita pasti ikut, dan kebetulan teman-teman paguyuban peternak kambing di Pacitan itu tempat ini yang sederhana ini sebagai sekretariatnya. Saya sering ngumpul 1 bulan sekali, kita ngumpul di sini untuk bahas perkembangan tentang peternakan di Pacitan. Gitu. Jadi berkesinambungan Pak ya, yang diperhatikan juga bukan hanya ternak sendiri, tetapi bagaimana memajukan peternak-peternak yang ada di Pacitan khususnya Pak. Untuk ketuanya sendiri? Kalau ketua paguyuban itu Bapak Suwarto, rumahnya di Kayen Suwarno di Kayen itu.
Itu Pak. Berarti ada semacam rutinan tadi Pak ya untuk perkumpulan para peternaknya dan juga agenda untuk kontesnya Pak ya, usaha kambingnya yang Pacitan ini. Ada setiap 1 bulan sekali kita malam Selasa Pon kita kumpul di sini untuk membahas tentang agenda yang akan kita jalankan untuk kontes atau bursa atau apapun yang bisa kita jalankan. Anggota dari paguyuban tersebut wilayah kota saja atau juga meluas ke kecamatan-kecamatan yang ada di Pacitan Pak? Paling banyak memang wilayah kota, tapi ada juga yang dari luar kecamatan Pacitan, anggota paguyubannya, seperti itu. Intinya memberdayakan masyarakat ya, siapa saja bisa ikut ngeten atau memang sudah sebelumnya ada komunitas tertentu seperti itu Pak? Kalau yang paguyuban memang sekarang kita batasi, memang betul-betul kalau ada yang mau masuk baru kita lihat dulu, kita coba dulu. Kemungkinan beliau yang akan masuk ini bisa aktif apa enggak. Harapannya yang kita masukkan sebagai anggota nanti yang aktif-aktif aja. Setidaknya di audisi dulu Pak. Ya. Itu Pak. Terakhir Pak, ini Pak, barangkali ada kesan-pesan atau harapannya khususnya untuk peternak Pacitan dan peternak Indonesia pada umumnya Pak? Terima kasih. Pesan saya kepada peternak khususnya di Kabupaten Pacitan dan pada umumnya di Indonesia, monggo kita beternak, monggo kita tingkatkan kualitas ternak kita. Dengan meningkatkan kualitas ternak kita, gen kita tingkatkan, pasti harga akan mengikuti. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita beternak hanya murni kita fokus di kambing Jawa aja, itu nanti anakan umur 1 tahun baru laku 1.500.000. Tapi kalau kita beternak di crossbur ataupun di PE, usia 3 bulan minimal pasti laku 1.500.000. Hitung-hitung dengan kita menaikkan grade untuk ternaknya, pasti kos operasional akan tertutupi. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menggugah peternak-peternak lain yang untuk mengikuti jejak Bapak. Kami dari Tony, bukan Dokter Hewan, saya Tony Dia mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan semoga ini bisa dijadikan acuan oleh peternak-peternak yang ada di Indonesia nantinya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak.